bisnis tour untungnya dari mana dan berapa gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di video kita ini ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini, kita tetap harus semangat. Kita tetap harus optimis bahwasanya insya Allah pariwisata ke depan akan bisa segera berjalan dengan normal lagi ya. Kemarin kita sudah share kepada teman-teman terkait 7 alasan kenapa bisnis tournya belum jalan. Dan kalau ada yang bingung bagaimana memulai bisnis tournya, di video yang kemarin kita sudah kasih bocorannya kepada teman-teman. So, silahkan simak video kita yang kemarin agar teman-teman bisa ada gambaran ya. Ketika ingin memulai bisnis tour tuh mulainya dari mana, startnya dari mana gitu, ada gambaran ya. Dan di sini kita akan share kepada teman-teman ya. Mungkin ada yang sedikit menggelitik nih, ada yang bertanya gitu ya. Bisnis tour untungnya dari mana dan berapa gitu ya. Mungkin teman-teman tanpa kita jelaskan harusnya sudah paham ya. Bisnis tour tentu untungnya itu bisa kita dapatkan dari ketika kita dapat tamu, kita handle tamu ya, dari jasanya itu mengakomodir kebutuhan tamu itu di tempat wisata, di hotel, transportnya ya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Tapi memang itu yang tingkat yang sederhana gitu ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali memulai itu it's okay banget ya ketika sudah bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ada lagi sisi-sisi yang lainnya sebenarnya ya teman-teman. Kalau sudah praktek di lapangan nanti akan ada keuntungan dari misalkan fee dari restoran, fee dari hotel, fee dari rumah makan ya. Restoran tadi sama fee dari oleh-oleh. Itu banyak sekali item-item yang kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Tapi ingat sekali lagi di situ ada batasannya. Kapan kita bisa mendapatkan fee, kita sebagai siapa, kapan kita tidak bisa mendapatkan fee gitu ya. Nah, itu ada rules-nya gitu ya. Tapi tidak akan kita bahas di video kali ini. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya yang lebih detail lagi supaya teman-teman bisa memahami ya tentang rules-rules tersebut. Nah, selain itu dari ketika teknis di lapangan ya, sebenarnya ada beberapa pintu lain ya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di video yang selanjutnya ya teman-teman. Tapi ringkasnya adalah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari ketika teman-teman ini punya yang namanya website ya. Jadi ketika teman-teman punya website tour travel gitu ya, atau website tour gitu ya, di situ ada paket wisata, di situ ada apa namanya sistem tiketing pembayaran ya, semacam kayak Traveloka atau tiket.com-nya gitu ya. Nah, itu membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan keuntungan tambahan dari bisnis tour yang dijalankan oleh teman-teman semuanya ya. Memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak, tapi ketika kuantitinya banyak ya insya Allah juga bisa banyak juga. Nah, tapi kalau teman-teman yang benar-benar pengen terjun teknis di lapangannya, keuntungan yang bisa didapatkan dan berapa besar keuntungannya bisa didapatkan teman-teman ya, itu ketika teman-teman dalam satu kali project membawa tamu dalam jumlah atau kuantiti yang cukup besar atau cukup banyak ya. Misalkan handle sebuah kampus gitu ya, dengan mahasiswa ibarat kata misalkan 100 orang gitu ya. 100 orang kita butuh 2 bis. Kalau big bus perjalanannya ibarat kata misalkan ke Jakarta gitu ya, apa ke Bandung gitu. Nah, dari situ bisa dikalikan, sudah kelihatan gitu ya. Jadi 100 orang biayanya misalkan per orangnya 1 juta. Teman-teman ambil 10% dapat 100 ribu. 100 ribu dikali 100 orang, teman-teman sudah bisa mendapatkan 10 juta dari harga paket wisata yang ditawarkan tersebut ya. Itu belum keuntungan-keuntungan yang lainnya. Ada dari tadi ya, dari apa namanya fee dari hotel, itu bagaimana cara mendapatkannya, fee dari restoran, dari tempat wisata. Nanti akan kita share ke teman-teman semuanya. So, nggak usah bingung lagi bagi teman-teman yang mau ingin memulai bisnis tour ya. Untungnya sangat banyak sekali, pintunya sangat banyak sekali. Tapi ingat sekali lagi, di situ dimana ada batasannya, ada rules-rulesnya ya.
di mana kita bisa mendapatkan keuntungan, di mana kita tidak bisa mendapatkan keuntungan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita share teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu, salam wisata Indonesia maju, salam Into.